Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar? Sudah siap alat tulis kalian dan buku-buku kalian? Nah, mari kita lanjutkan materi tema 4 subtema kedua, pembelajaran ke-1 tentang organisasi dan manfaatnya. Mari kita mulai ya. Anak-anak, di subtema 2 ini kita akan belajar globalisasi dan manfaatnya. Kita telah mengetahui pengaruh globalisasi yang terjadi di sekitar kita. Tahukah kamu apa manfaat globalisasi? Bagaimana globalisasi dapat terjadi? Nah, sekarang mari kita amati foto berikut. Nah, bagaimana pendapatmu anak-anak? Nah, di sini ada gambar atau foto Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjadi pembicara dalam pertemuan tingkat menteri negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila, Filipina, 17 November 2015. Pada pertemuan forum APEC tadi didapatkan sebuah info, yaitu sebanyak 21 kepala negara dari Asia Pasifik hadir di forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Forum ini juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi dunia dikemukakan. Presiden Jokowi mengaku Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia. Mereka saling memberi pengaruh khususnya terhadap Indonesia. Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APEC. Pasalnya, Indonesia punya posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia. Nah, info ini dikutip dari www.lensaindonesia.com. Nah, anak-anak, selanjutnya mari kita jawab pertanyaan berdasarkan teks atau info barusan ya. Yang pertama, bagaimana berita tentang pertemuan tingkat menteri APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Nah, tadi kan ada pertemuan tingkat menteri APEC, ya kan? Nah, bagaimana caranya agar pertemuan tersebut dapat disiarkan ke semua negara di berbagai belahan dunia? Nah, caranya bisa disiarkan melalui media sosial, bisa berupa YouTube, bisa berupa dari televisi, dari internet, dan lain-lain. Yang kedua, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan dunia? Manfaatnya adalah tadi seperti info yang kita baca, bahwa Indonesia merupakan negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APEC, karena Indonesia itu posisinya sangat strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta dunia, sehingga banyak sekali negara-negara yang memberikan pengaruh agar apa? Agar Indonesia itu bekerja sama dengan negara tersebut. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membacakan sebuah teks. Nah, ini tentang teks eksplanasi ya. Nah, teks eksplanasi ini dikutip atau berdasarkan dari Antara News, yaitu pada Kamis 17 Desember 2015. Nah, ini judulnya adalah Bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta jiwa. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata guru besar tetap bidang linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Mahsun MS di gelar bicara internasionalisasi bahasa Indonesia.
di Universitas Negeri Jakarta, Kamis. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru, sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati, banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak, berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Mahsun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia, Fran Magnis Suseno atau akrab disapa Romo Magnis, menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa ungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya mengherankan, orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju, tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati, jelas Romo Magnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Berdasarkan teks eksplanasi yang Ibu bacakan barusan, nah mari kita tulis informasi penting setiap paragrafnya. Nah, di sini sudah ada diagram ya. Di situ ada paragraf 1 topik masalah, paragraf 2 deret penjelas, paragraf 3 deret penjelas, dan paragraf 4 simpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, berikut ada alternatif jawabannya, Nana. Paragraf pertama topik masalah yaitu bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN karena berasal dari negara berpenduduk terbesar. Kedua ini paragraf 2 ya, yaitu deret penjelas. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi dapat menciptakan kosakata baru sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa yang kaya. Menurut Fran Magnis Suseno, bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dengan bahasa Indonesia, kita bisa mengungkapkan apa saja. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang. Yang ketiga, deret penjelas atau paragraf 3 ya. Romo Magnis menyayangkan generasi muda yang lebih memilih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Ia mendukung orang Indonesia bisa bahasa asing, tetapi jika bahasa Indonesia sebagai bahasa utama diganti, rasanya kosong. Nah, kemudian paragraf keempat itu tentang simpulan dan pesan pendapat pribadi penulis, yaitu menguasai bahasa asing itu boleh, tapi jangan sampai mengganti bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Nah, Nana, itu adalah informasi penting dari bacaan yang sudah Ibu baca tentang teks eksplanasi ya. Nah, anak-anak, bagaimana posisi dan peran Indonesia di bidang politik dalam kerjasama dengan negara-negara di wilayah Asia Tenggara ya? Nah, mari kita baca kembali dengan teliti informasi penting yang telah kamu temukan dari isi teks yang dibacakan tadi ya, yang Ibu bacakan. Nah, sekarang tulis kerjasama yang dilakukan Indonesia serta peran Indonesia dalam kerjasama tersebut. Nah, berikut adalah bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain berdasarkan teks yang Ibu bacakan ya. Artinya, Indonesia melakukan bentuk bekerja sama dalam bidang budaya. Jika bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN, bahasa Indonesia akan menjadi budaya di negara-negara anggota dalam hal komunikasi. Nah, anak-anak, carilah informasi lain tentang kerjasama di bidang politik antara Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN. Identifikasi posisi dan peran Indonesia dalam setiap kerjasama tersebut. Kamu bisa melakukan bersama orang tua kamu, kakak kamu, saudara kamu, dan mencari dari sumber lain ya, bisa dari internet atau buku yang lain. Nah, berikut ada diagram kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi. Nah, di sini ada diagram bentuk kerjasama dan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara. Nah, ini sudah ada alternatifnya, anak-anak. Alternatif jawaban ya. Bentuk kerjasamanya yaitu mempererat hubungan politik melalui pertukaran duta dan konsul.
Kemudian peran Indonesia dalam hubungan kerjasama di Asia Tenggara adalah mengirim duta dan konsul ke negara anggota. Kemudian menerima dan memfasilitasi duta dan konsul dari negara anggota. Yang kedua, bentuk kerjasamanya adalah menciptakan stabilitas politik. Nah, peran Indonesia adalah ikut serta dalam mengendalikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di negara anggota. Dengan menyelesaikan konflik, stabilitas politik suatu negara dapat terwujud. Bentuk kerjasama yang ketiga, mengadakan perjanjian ekstradisi. Nah, peran Indonesia yaitu mengembalikan penjahat dari negara anggota yang melarikan diri ke dunia, maksudnya ke Indonesia, sebagai wujud penegakan perjanjian ekstradisi. Anak-anak, era globalisasi ini berkembang sangat pesat. Namun, itu semua tidak luput dari penggunaan energi. Nah, bagaimana penggunaan energi pada masyarakat Indonesia? Bagaimana dampaknya bagi lingkungan hidup? Ayo kita cermati potongan berita berikut. Nah, ini ada berita anak-anak ya, kita baca bersama-sama. Belakangan ini banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi kelangsungan hidup anak cucu kita mendatang. Selain disebabkan oleh manusia, ada pula 20% disebabkan oleh faktor teknis. Indonesia merupakan negara yang boros dalam penggunaan energi. Bahkan Indonesia termasuk salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini tercermin dari indeks elastisitas energi. Skor Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, bahkan dengan negara maju. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengkonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan. Hal ini terasa dari peningkatan suhu global. Meningkatnya suhu global menyebabkan naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan hilangnya gletser serta akibat-akibat lainnya. Jika fenomena ini terus terjadi tanpa antisipasi dan penanggulangan, mungkin kelangsungan hidup manusia akan terancam. Nah, anak-anak berdasarkan info barusan memberi begitu pelajaran yang sangat bermanfaat sekali. Kita harus selalu menghemat energi, mengurangi pemborosan, karena hal-hal atau dampak dari pemborosan energi sendiri itu mengakibatkan peningkatan suhu global yang akibat-akibatnya seperti naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrim, seperti itu. Jadi kita harus antisipasi dan menanggulanginya dengan menggalakkan hemat energi. Ternyata masyarakat Indonesia harus memiliki sikap hemat energi. Bagaimanakah caranya? Ayo kita lakukan percobaan sederhana ini anak-anak. Kita akan melakukan percobaan dalam kelompok kecil dengan memperhatikan keselamatan kerja. Nah, perhatikan ini ya, ini ada alat-alatnya ya. Alat dan bahan yang pertama, satu buah lampu bohlam 5 watt, satu buah lampu LED 5 watt, satu buah lampu neon 5 watt, satu buah dudukan lampu, beberapa buah baterai 1,5 volt, 0,5 meter kabel, gunting, isolasi, satu buah kotak atau kardus bekas mie instan. Nah, kemudian langkah percobaannya. Buatlah satu rangkaian lampu sederhana seri. Letakkan dudukan lampu di bagian dalam kardus. Pasang ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian di dalam kardus. Amati kualitas terangnya cahaya dari ketiga jenis lampu tersebut. Nah, ini seperti ini anak-anak. Gambarnya ini kita buat rangkaian seri seperti ini. Kita pasang satu dudukan lampu. Nah, nanti 3 lampu, ada bohlam, lampu neon, dan LED. Kita pasang satu persatu bergantian. Nah, kemudian kalian amati kualitas terangnya, mana yang lebih terang, mana yang hemat. Nah, kemudian setelah kalian mengetahui, kalian jawab pertanyaan berikut berdasarkan hasil percobaan kalian. Yang pertama, lampu mana yang memiliki kualitas cahaya paling terang anak-anak? Yang kedua, lampu mana yang paling hemat energi? Nah,
Ini setelah kalian menjawab pertanyaan ini, kemudian kalian buat laporan kegiatan percobaan lampu hemat energi. Nah, tugas kalian ini ada di halaman 56 dan 57 ya. Nah, kalian isi, jawablah pertanyaan tadi, kemudian kalian buat laporannya ya, seperti laporan sebelumnya ketika kalian membuat rangkaian seri dan paralel. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Tema 4 subtema kedua pembelajaran pertama. Terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran sampai selesai. Mohon maaf apabila ada penjelasan dan kata-kata Bu Mami yang kurang tepat. Sampai jumpa pada pembelajaran kedua, anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.